Buat saudara dan saudari yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum kita mulai kita punya ibadah pada malam hari ini, kita akan mendengar SOP yang diberi oleh kerajaan kita. Yang pertama, kita harus menjaga jarak ya, dengan itu ya, 1 meter kalau dapat lebih ya. Yang kedua, kita harus ingat kita selalu pakai mask ya. Kemudian kalau mau cuci tangan di belakang boleh cuci tangan ya, ada sabun di situ ya. Oke. Seterusnya cara kita masuk dan keluar juga kita lihatlah, ada peraturannya ya juga ya. Kita harus menjaga jarak 1 meter, kemudian ada masuk dan keluarnya ya. So intinya mari kita menjaga diri kita supaya kita boleh mematahkan bahkan ya memutuskan ya wabah COVID-19 yang sedang berkembang begitu pesat ya, khususnya kita bicara tentang di Malaysia ini ya. Oke, amin. Oke, mari kita datang kepada Tuhan. Saya akan pimpin Tuhan sebelum kita mulai ibadah kita. Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kami siap untuk memuji Engkau, bahkan menyembah Engkau, bahkan mendengar sabda firman-Mu. Oleh karena itulah hamba mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang ada diam dalam hati kami sebagai penolong dan penghibur, kiranya beri kemampuan bagi kami untuk beribadah pada Engkau pada malam hari ini dengan cara dorongan dari kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, bahkan dengan sabda firman-Mu Tuhan, agar kami diberkati Tuhan oleh ibadah kami pada malam hari tempat ini. Hamba juga ingin serahkan setiap anak-anak-Mu yang ambil bahagia untuk memimpin Engkau Tuhan, memuji Engkau, melalui Engkau pada malam hari ini. Tolong urapi mereka, pakai mereka, agar mereka boleh menjadi alat Tuhan yang menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih. Ini doa dan harapan hamba. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya. Amin. Saya beri yang bertugas.
percaya Tuhan, saat kami datang yang berbeban berat, saat kami pulang kami akan menerima kelegaan yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Berikan senyummu pada kiri dan kanan. Kita siap memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Tiba Saatnya.
Jadi saya tak nampak kamu orang senyum-senyum. Oke, kita lanjutkan pujian kita. Serukan namanya. Kita mau terus memuji Dia karena di dalam Dia ada sukacita, di dalam Dia ada kemenangan. Amin. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Berteguhkan bagi Allah kita. Dialah Raja segala raja. Haleluya. Silakan duduk. Pada malam hari ini tiba masanya bagi diberi kesempatan bagi yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, shalom kepada saudara dan saudari yang kukasihi di dalam Yesus Kristus. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Jacob Jawan, berbangsa Kayan Iban, tempat lahir Hospital Umum Limbang Sarawak, lahir pada 25 Agustus 1982. Berumur 38 tahun, status bapa kepada 3 orang anak.
Saya berdiri di sini ingin mengungsikan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Walaupun banyak dosa dan pelanggaran yang telah saya lakukan sepanjang kehidupan saya yang lepas, sebagai seorang manusia biasa, apalagi dalam usia yang muda, saya telah melakukan satu kesilapan yang amat besar pada ketika itu, yaitu walaupun saya dilahirkan di dalam keluarga Kristen, tetapi saya tidak mengamalkan cara hidup sebagai seorang Kristen. Saya suka berkawan dengan orang-orang yang mengamalkan cara hidup orang yang tidak mengenal Tuhan. Seawal usia saya 12 tahun, saya sudah pandai merokok dan minum minuman keras. Sehingga saya berusia 16 tahun, semasa saya di tingkatan 4, saya dibelikan sebuah motosikal oleh ayah saya atas tujuan untuk pengangkutan saya ke sekolah. Tetapi saya telah menyalahgunakan motosikal tersebut untuk saya melakukan aktivitas sosial yang tidak sehat, yaitu untuk saya lepak-lepak dan berlumba harap. Kisah saya mula-mula menyalahgunakan dadah sewaktu saya ditawarkan masuk ke tingkatan 6, yaitu pada tahun 2001. Pada waktu itu saya diperkenalkan oleh kawan rapat satu kelas saya dengan dadah jenis pil bom, dan selang beberapa hari kemudian dengan dadah jenis sabu, dengan alasan dan tujuan untuk rajin belajar subjek-subjek di dalam kelas. Sepanjang 2 tahun saya belajar di tingkatan 6, saya kerap menggunakan dadah sabu untuk alasan pakai layan mengulang kaji pelajaran, sehingga saya tamat persekolahan saya di tingkatan 6 pada tahun 2002. Selepas saya mendapat keputusan STPM saya terus bekerja sambil belajar. Saya bekerja sebagai field supervisor di ladang kelapa sawit sambil belajar mengambil program Industrial Executive Diploma in Plantation Management and Agribusiness pada tahun 2003. Dalam tahun yang sama, yaitu tahun 2003, saya berkahwin dengan teman wanita saya satu sekolah dengan saya dahulu. Dari tahun 2003 hingga 2013 saya berkahwin. Saya dikurniakan 3 orang anak. Sepanjang tempo 10 tahun saya bekerja, berkahwin, dan sampai bercerai, saya tidak pernah putus-putus menggunakan sabu dengan alasan untuk pakai layan kerja, untuk rajin bekerja. Dalam masa yang sama, sepanjang saya bekerja untuk mendapatkan perbelanjaan bekalan dadah saya dan untuk saya berfoya-foya, saya melakukan penyelewengan uang serikat dengan membuat tuntutan palsu, dan juga saya menerima rasuah daripada kontraktor-kontraktor ladang. Karena terlampau kerap menggunakan dadah banyak membuatkan diri saya berubah sehingga menjadi teruk dari segi perlakuan dan pertimbangan diri, sehingga menyebabkan saya sering bertengkar dan bergaduh dengan istri sehingga kami bercerai. Selepas saya bercerai, saya mengambil keputusan untuk berhenti bekerja. Bagi saya pekerjaan itu yang membuatkan kehidupan saya rusak. Tetapi sebenarnya penyalahgunaan dadah dan tiada Tuhan dalam hidup saya sebenarnya punca segalanya. Maksud saya hidup tidak mengenal Tuhan sebenarnya yang merosakkan kehidupan saya. Hampir setahun saya menganggur dan bekerja sendiri sebagai petani. Karena kasih Tuhan saya telah diterima menjalani latihan dalam bidang oil and gas pada tahun 2014. Saya dapat menamatkan latihan saya dan ditawarkan kerja ke offshore. Tetapi saya masih menggunakan dadah sabu semasa saya menganggur, menjalani latihan, dan semasa saya bekerja di offshore dari tahun 2013 hingga ke tahun 2019. Dipendekkan cerita, dari tahun 2001 hingga Desember 2019, hampir 20 tahun saya terjebak dengan dadah tanpa henti dan hidup dalam kegelapan tanpa Tuhan. Tuhan telah menegur saya dengan cara beberapa kali saya terlibat dengan pemalangan kereta, yaitu semasa saya sendiri yang memandu. Begitu juga ketika saya menumpang kawan dalam keadaan hayal dan mabuk. Tetapi saya tidak ada mengalami sedikit pun kecederaan. Itu yang menyadarkan saya betapa baiknya Tuhan itu, karena Dia tidak mahu mengambil nyawa saya dalam keadaan saya masih berdosa dan masih melakukan dosa.
Pada 19 Desember 2019, saya membuat keputusan untuk berubah dan bertobat. Saya memilih untuk disembuhkan dari penyalahgunaan dada di pusat pemulihan dada bagi orang Kristen, yaitu di Gnosis Sarawak, di bawah jagaan ibu dan bapa rohani kami, Pastor Robert serta istrinya Pastor Asang, dan staf Martin serta staf Yoni. Di sana saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya dibaptiskan. Di sana juga saya belajar firman Tuhan. Saya dapat merasakan betapa baiknya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kini saya semakin pulih di dalam Tuhan dan oleh firman-Nya, bukan dengan kekuatan saya sendiri. Dan anak-anak saya tetap terus menerima saya dan terus di bawah jagaan saya. Dan sekarang anak lelaki yang pertama saya belajar di Kolej Vokasional dalam tingkatan 4, anak lelaki saya yang kedua tingkatan 3, dan anak perempuan saya di tahun 6. Pada 20 Oktober ini nanti dia akan menduduki ujian kemasukan ke sekolah elit SMK saya. Itu semua atas kebaikan Tuhan. Di sini saya ingin mengongsikan ayat yang sangat memberkati saya untuk berubah, yaitu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 yang berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekian saja perkongsian mengenai kesaksian pribadi saya. Semoga ia dapat memberkati saudara dan saudari di dalam Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat. Ada lagi? Saya dengar Gnosis mau menyanyi ya. Dipersilakan. Shalom dan selamat malam. Ya, yang malam ini kami membuat kesesian lagu iman yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan.
banyak pergumulan, pencobaan, masalah kehidupan dalam hidup kami. Tapi kami boleh melaluinya karena kami yakin dan percaya Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada kesempatan malam hari ini, dengan penuh rasa syukur kami Tuhan, kami ingin memberi persembahan pada malam hari ini. Tolong Tuhan Yesus, Engkau sendiri akan memberkati setiap tangan-tangan yang telah memberi, bahkan yang belum berkesempatan untuk memberi. Engkau berkati berlipat kali ganda dalam hidup mereka, sehingga di lain kesempatan mereka boleh memberi bersama-sama di tempat ini dengan penuh sukacita. Berkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan, biarlah Engkau membuat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan harapan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memberi dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Kita nyanyikan lagu Oleh Karena Kemurahan Tuhan. Oleh
kita akan nyanyikan lagu Beruang Pemenang. Tuhan
di surga atas karya anakmu Yesus Kristus yang sempurna dengan cara menjelma menjadi manusia, diam di antara Allah dan manusia, kemudian kemuliaan Tuhan terpancar dalam pribadinya Tuhan Yesus, sehingga hal itu membuat kami sebagai umat pilihan-Mu Tuhan, sebagai orang yang telah ditebus oleh anakmu Yesus Kristus Tuhan, tidak bisa melupakan karya mulia yang telah Dia lakukan di atas kami bagi kami Tuhan. Karena itu kami ingin serahkan seluruh aspek hidup kami Tuhan tangan-Mu. Engkau pakai agar terang dan kemuliaan Tuhan terpancar dalam hidup kami. Terima kasih. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Mari kita menghampiri Allah kita. Saya akan pimpin dalam doa sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa, sebentar kami lagi mau belajar tentang sabda firman-Mu. Hamba mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang ada diam secara kekal sebagai penghibur dan penolong dalam hidup kami. Kiranya Engkau pimpin saudara dan saudari yang siap untuk dengar Tuhan dalam kebenaran firman-Mu, agar mereka boleh mengerti firman-Mu ini secara sederhana dan jelas. Tolong urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, lalu limpahkan hamba dengan hikmat-Mu. Biar ketika hamba menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar terang dan kemuliaan-Mu bisa terpancar. Terima kasih. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Oke. Pada malam hari ini dengan tidak membawa waktu, saya akan mengajak kita belajar di dalam perjanjian baru, yaitu Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Dengan segala hormatnya, mari kita berdiri bersama-sama sebagai penghormatan. Kita akan firman yang kita akan belajar bersama-sama pada malam hari ini. Kita baca dengan suara kedengaran. Baca dengan suara kedengaran, kemudian kita kompak ya, bersama-sama, pelan-pelan ya, supaya jelas ya teks yang kita baca ya. Siap? Oke. Judul teks kita pada malam hari ini diberi firman yang telah menjadi manusia ya. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus.
Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Terima kasih, silakan duduk. Pada malam hari ini saya akan mengajak kita belajar sebuah tema yang berjudul tujuan Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia. Ya. Tujuan ataupun maksud, ya. Tuhan Yesus itu jelas. Ya, kita paham Yesus itu artinya itu Tuhan yang menyelamat, ya. Ya, dia menyelamat umatnya bahkan dunia ini, ya. Kemudian dikatakan menjelma. Menjelma itu bisa diartikan mewujudkan dirinya, ya, atau melahirkan kembali dirinya, ya, ataupun mengambil rupa, ya. Dalam konteks ini dia menjadi manusia, ya. Jadi artinya di sini adalah tujuan atau maksud Tuhan Yesus, ya, yang adalah penyelamat satu-satunya dunia ini, Tuhan yang kita akui, Sang Pencipta langit dan bumi, ya. Di dalam Dia itu ada hidup itu ada terang manusia, ya. Dia menjelma, ya. Dia menjelma, dia mewujudkan dirinya, dia mengambil rupa menjadi manusia, ya. Mengapa? Dengan kata lain, mengapa Allah harus menjelma manusia? Mengapa, saudara? Kok susah-susah, ya? Dia Allah sang penguasa dunia ini, dia Allah yang kudus, yang susah kita pikir secara akal sehat kita untuk memahaminya dengan sempurna, karena dia itu transenden yang jauh, ya, dari kita yang dicipta. Dia sang pencipta, itu nggak mungkin yang dicipta itu bisa memahami Allah yang penciptain dengan sempurna, nggak mungkin. Tetapi dia mau turun ke dunia ini, ya, merendahkannya serendah-rendah, membongkokkan dirinya serendah-rendah dengan cara menjadi manusia. Berubah, dia menjelma menjadi manusia. Ya, apa tujuannya? Apa nilainya manusia yang berdosa? Dia dicipta. Dibandingkan sang pencipta, nggak mungkin sang superior itu dengan inferior itu nggak mungkin bisa dapat sama. Tetapi Allah menjelma manusia. Itu yang kita pelajari pada malam hari ini. Ya, Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 1 sampai ayat 5 di situ kita baca pagi. Siapakah Dia? Ya, Dia adalah Sang Kekal, amin. Tidak pernah berubah, ya, dulu, sekarang, dan selama-lama. Dia itu kekal. Keberadaan kehadiran Allah kita Yesus Kristus itu sudah ada di ruang waktu, tidak terbatas dan ruang waktu. Dia ada sebelum Abraham ada, dia ada sebelum Yohanes ada, dia ada sebelum dunia dijadikan, dikatakan dia sudah ada. Pada mulanya adalah firman, sejak kekekalan dia sudah ada. Allah yang begitu hebat, dia mau bataskan dirinya, dia mau menjelma menjadi manusia. Apa tujuannya? Saudara, apa? Bahkan dikatakan dia sang pencipta, segala sesuatu dijadikan dia, tanpa dia tidak ada satupun yang dijadikan. Ayat 3 berbicara tentang dia adalah pencipta. Pencipta, saudara, mau mengosongkan dirinya, menjelma menjadi manusia. Apa tujuannya? Amin. Mengapa Allah mau menjadi manusia? Untuk manusia, mengapa? Saudara, ini sangat penting. Karena sering diserang, ya, iman orang Kristen itu sering diserang, ya. Karena Allah menjadi manusia itu nggak mungkin. Apa tujuannya? Jadi kita akan belajar paling tidak ada 3, saudara, hal yang penting. Tujuan Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia ada 3 tujuan, ya. Mari kita lihat poin pertama. Yang pertama itu adalah supaya kita dapat melihat kemuliaan Allah. 3. Tik bawah. Ini ingat, ya.
Apa tujuan ya Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, saudara? Apa tujuannya? Apa maksudnya Allah menjadi manusia? Ya. Yang pertama, supaya kita dapat melihat kemuliaan Allah ini. Tanpa Allah itu menjelma menjadi manusia, mengambil rupa seperti manusia, jangan pernah manusia dunia ini bisa melihat Allah yang hidup, kemuliaannya itu. Amin. Iya betul, saudara. Nah, kalau kita melihat buktinya ayat 14 di atas tadi deh. Ya. Firman Tuhan begini demikian ya. Ayat 14b. Saya baca juga ya. Firman itu telah menjadi manusia, dan firman itu dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberi kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, saudara, kata melihat di situ kata kerja bentuk indikatif. Kembali lagi, suatu kejadian atau peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, yang benar-benar terjadi, peristiwa yang sesuai dengan peristiwa sesuai dengan kejadian, fakta sama. Ketika dikatakan di sini bahwa mereka telah melihat kemuliaan Allah, itu benar-benar terjadi dengan mata rohani mereka itu. Mereka betul-betul melihat kemuliaan Allah itu. Kapan, saudara? Kata kerjanya kala aulis dulu ya. Mereka telah melihat. Saudara yang kukasih dalam Tuhan Yesus Kristus, makanya penting ya, Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia ya. Tujuan pertama itu supaya kita boleh melihat kemuliaan Allah dalam pribadi daging Yesus itu. Karena itu setelah dikatakan dia menjelma menjadi manusia ya, dikatakan di sini bahwa dan diam di antara kita. Kata diam ini, saudara ya, itu artinya itu tinggal ya. Tinggal seperti perjanjian lama. Allah diam di dalam kemah khusus untuk dia ya. Dia yang maha kudus, yang maha dahsyat ya. Dia mendiami bersama-sama umat Israel itu dengan cara diam di atas bait Allah di sebuah kemah, kemudian ditutup oleh awan di kemuliaan Tuhan itu. Itu cara Allah diam tinggal di tengah-tengah umatnya. Kemudian digantikan dengan hukum Taurat ya. Hukum Taurat itu ya, cara Tuhan itu diam di antara umat Israel supaya mereka taat pada hukum Taurat, supaya mereka selamat di situ. Akhirnya sudah ganti kepada perjanjian baru. Di situ mengganti Yesus yang ada logos itu, firman sang pencipta langit dan bumi itu, yang adalah hidup itu, dia menjelma menjadi manusia. Tujuannya apa? Diam di antara manusia. Tujuannya diam tinggal di antara manusia supaya kemuliaan Tuhan itu terpancar dalam hidupnya, sehingga dikatakan bahwa mereka melihat kemuliaan anak Allah yang tunggal, yang penuh belas kasihan dan kebenaran itu. Jadi ingat, tujuan Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia yang pertama itu adalah supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saudara yang kukasih dalam Tuhan Yesus, kalau you mau melihat kemuliaan Tuhan, kita harus biarkan Tuhan itu tinggal dalam hidup kita. Amin. Iya. Pada zaman perjanjian baru ini, ketika Yesus yang adalah firman logos itu menjadi manusia, tanda-tanda mujizat yang telah dilakukan
Ya. Hal-hal perkataan yang luar biasa yang dia keluar dari mulutnya, semua orang dengar tundukkan perintahnya. Ya. Orang alami, mengapa? Itu kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan. Dia menyembuhkan orang ramai. Ya. Dia mengalahkan iblis, setan. Ya. Dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Dia menenangkan badai, ya, taufan di Tasek. Itu semua menyatakan kemuliaan Tuhan, ya. Kemudian kepeduliannya, saudara. Dia rela menderita, memikul salib, menanggung dosa dunia ini. Dia adalah sang penguasa, ya, menunjukkan betapa dia mengasihi. Kemuliaan Tuhan terlihat di situ. Kepeduliannya, semua aspek kemuliaan Tuhan itu, sifat Tuhan itu ada di situ. Nah, sehingga kalau you mau melihat kemuliaan Tuhan, kita harus biarkan Tuhan itu diam dalam hidup kita. Amin. Ibu Marta, amin. Amin. Di rumah tangga kita, ya, libatkan, ya, firman yang telah menjadi daging itu, ya, dalam hidup kita, supaya kita boleh melihat kemuliaan Tuhan. Di situ kita akan semakin bertumbuh dalam iman kita. Saudara yang kukasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anak saya, Karis, dia itu mata-mata bagi saya. Ini rahasia, kita pecahkan rahasia saya sekarang. Karena kalau ibu dia Rika, kemudian ada teman-temannya jalan, saya risau juga dia, macam mana ya, apa yang mereka buatnya. Tapi saya lepaskan dia pergi. Nanti dia pulang, dia jadi wah, mereka rencana mau beli baju lah, kompak lah. So, rahasia semua pecah nih. Jadi wah, mereka kata nanti mau beli itu, mau beli inilah. Wah, saya tahu. Tahu, Pak Pius itu hebatnya. Kita perlu ada teknik, ya, supaya kita tidak tahu apa yang mereka buat, ya. Tapi puji Tuhan, semua buatnya baik-baik, ya. Senang hati saya juga, ya. Yang saya maksudkan di sini penting, saudara, untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan, kepedulian Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu, kebaikan Tuhan, murka Tuhan itu, kita perlu lihat hal itu. Supaya apa? Supaya kita mengerti dan memahami, ya, betapa dia peduli, kasih kita, betapa dia hebat. Karena itu, saudara, sangat-sangat penting. Nama kebuah Jesus datai ke dunia itu nyadi manusia. Nya jadi manusianya akan madah kemuliaan Tuhan ngagai hidupnya. Ya, semua bentuk penderitaan, kesusahan yang dia alami itu, penolakan, semua itu ingin memancarkan terang Tuhan bagi dunia ini, memancarkan kemuliaan Tuhan. Anak tunggal, kata tunggal satu-satunya sebagai juru selamat bagi dunia ini. Karena itu, saudara, sangat-sangat penting. Amen. Penting Allah menjadi manusia. Tanpa Allah menjadi manusia, jangan pernah harap dunia bisa melihat kemuliaan Tuhan. Mengapa? Dunia dikatakan bahwa dalam kegelapan. Karena itu dikatakan bahwa di dalam dia ada hidup. Hidup itu adalah terang manusia. Kemudian terang itu datang ke dunia yang gelap, tapi gelap tidak bisa menguasai terang itu. Mengapa? Gelap dunia ini dikuasai oleh dosa. Karena itu dia datang ke dunia ini untuk menyatakan terang kemuliaan Tuhan itu di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Amen. Yang menuju kepada kehancuran. Tidak ada harapan lain, tidak ada solusi lain. Dia harus menjelma menjadi manusia agar kemuliaan terang yang membawa harapan bagi manusia ini ada di tengah-tengah kegelapan ini. Supaya mata yang selama ini buta bisa melihat cahaya kemuliaan itu. Sehingga mereka bertobat dan menerima cahaya terang itu Yesus Kristus dalam hidup mereka, sehingga mereka diselamatkan di situ. Saudara, ingat, apa halnya Allah kita menjadi manusia supaya kita boleh melihat kemuliaan Allah. Amin.
Kalau you mau melihat kemuliaan Allah, libatkan Allah itu dalam hidup Anda. Biar dia bertindak, turut taati dia, diam di dalam dia. Di situ setiap sudut dalam hidup Anda akan diterangi oleh cahaya kemuliaan Tuhan. Di situ akan mengalami pemulihan. You akan semakin dewasa, you akan semakin kuat. Sekalipun you menghadapi tantangan, rintangan sekeras apapun, jika kemuliaan Tuhan itu ada dalam hidup Anda, itu tidak ada masalah. Sekalipun you harus hilang nyawa, sekalipun you harus rugi, tapi you tetap maju terus. Seperti rasul-rasul yang di awal kita, mereka mati sebagai mati syahid, mati. Saudara, mengapa? Karena kemuliaan Tuhan yang mereka lihat, saudara, secara mata rohani itu membuat mereka semakin kuat. Sekalipun mereka menderita, harus mati. Tetapi di situ mereka mengalami banyak mujizat, saudara. Mereka memenangi ramai jiwa datang pada Kristus. Mengapa? Karena kemuliaan yang mereka lihat itulah yang memampukan mereka menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Amin. Saudara ingat itu. Mengapa Allah harus menjadi manusia? Supaya kita boleh melihat kemuliaan Allah itu. Dalam konteks ini adalah kemuliaan anaknya yang tunggal, yang penuh kasih karunia dan kebenaran itu. Itu tujuannya. Amin. Yang kedua, saudara, tujuan Tuhan Yesus menjelma manusia bukan saja supaya kita dapat melihat kemuliaan Allah, ya, tapi yang kedua itu supaya membawa kasih karunia dan kebenaran. Kembali lagi kata kerja indikatif, datang. Ya. Yang kedua supaya membawa kasih karunia dan kebenaran itu. Ya, Yesus menjelma menjadi manusia. Allah menjelma menjadi manusia itu tujuannya apa? Maksudnya apa? Itu supaya membawa kasih karunia dan kebenaran. Mengapa saya katakan membawa? Karena kalau kita melihat ayat 16, ada kata datang. Kata kerja datang kembali lagi sama juga bentuk kata ini memakai kata indikatif. Artinya peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, yang benar-benar terjadi. Dia datang, caranya bagaimana? Dia adalah Allah sang penguasa dunia ini. Dia harus mengosongkan dirinya, kemudian menjelma menjadi manusia. Dia menjadi daging, sesungguhnya diam di antara manusia. Kemudian kemuliaan Allah melalui kehidupannya hari-hari itu terpancar. Sehingga saudara dikatakan bahwa dia datang, benar-benar datang dengan wujud manusia, tinggal, bisa diraba, bisa kita melihat dengan mata kasar kita. Dia sungguh-sungguh benar datang, berubah. Saudara yang kukasih, dia datang membawa apa? Kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia ini berbicara tentang kasih Allah yang sempurna, yang tanpa syarat, kemudian yang kekal. Ya. Dia dulu sudah ada, sekarang tetap ada, dan terus menerus ada. Ya. Kasih Allah, kasih karunia ini berbicara tentang kasih Allah agape, yang tanpa syarat itu, yang sempurna itu, yang kekal. Ya. Sekalipun manusia menolak dia, kalau kita melihat dialah sang pencipta langit dan bumi, dia adalah hidup. Hidup itu adalah terang bagi manusia. Dia datang kepada pemilik dia. Dia memiliki dunia ini, tapi dikatakan mereka tolak dia. Bukan tolak lagi, mereka bunuh dia. Tidak cukup itu, mereka tidak mengenal bahwa dialah sang pencipta alam semesta ini. Dia ayat pasal 1. Ya. Mereka menolak dia, saudara. Tapi itu tidak menghalangi dia. Mengapa? Karena dia datang membawa kasih karunia. Dialah kasih karunia itu. Dialah kasih Allah itu. Dialah kebenaran itu. Karena itu apapun yang coba menggagal, ya, rencana keselamatan Allah dalam anak tunggalnya Yesus Kristus, ya, tidak ada yang pernah gagal. Kenapa? Kasihnya yang sempurna itu. Sekalipun dia harus mati, dia ditolak,
Dia tidak diterima, dia tidak dikenal oleh dunia ini. Walaupun dunia ini milik dia, tapi dia terus dengan rendah hatinya, terus dengan kesabarannya, terus dengan kasihnya tanpa syarat itu, kasihnya yang kekal itu, kasihnya yang sempurna itu, saudara, terus meresap, mengembang, kemudian menguasai dunia ini, sehingga setiap yang jahat satu persatu kalah. Akhirnya saudara, Yesus menang karena kasihnya bagi dunia ini. Amin. Ini yang dia bawa. Dia datang membawa kasih karunia dan kebenaran. Nah, kebenaran, dia bicara tentang kebenaran. Itu satu-satu kebenaran sejati itu Yesus Kristus. Jadi yang ku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin yang kedua tadi, tadi pada ya, supaya membawa kasih karunia dan kebenaran. Itu tujuan, maksud ya Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia supaya dia membawa kasih karunia, kasih Allah dan kebenaran bagi dunia ini. Kenapa? Karena tidak ada kasih seperti kasih Allah itu dari surga dan kebenaran yang turun dari kebenaran yang boleh memberi pengharapan bagi dunia ini. Amin. Ingat, tanpa kasih Allah dan kebenaran Allah, jangan pernah you pikir you boleh usaha untuk membenarkan you di depan Allah. Jangan pikir you bisa lepas dari kegelapan dunia ini. Nggak bisa. Dunia ini mencengkram kita habis-habisan. Segilanya apapun harga Anda, sebanyak apapun harta Anda, sebanyak apapun kepintaran Anda, kemampuan Anda, kuasa Anda, kedudukan yang tinggi, kegelapan itu tetap terus memegang Anda. Enggak akan lepas. Hanya yang bisa melepas you adalah kasih Allah dan kebenaran yang dibawa oleh Yesus yang berubah menjadi daging ini. Dia yang bisa melepaskan kita. Karena itu saudara, sangat penting dan krusial Allah menjadi manusia. Ya, bukan supaya kita boleh melihat kemuliaan Allah, tapi yang kedua itu supaya dia membawa kasih karunia dan kebenaran itu. Amin. Saudara yang kukasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat, saya cerita kembali lagi kisah anak saya. Saya pikir kalian pernah dengar ya. Ken pernah hilang. Kira-kira pukul 6 lebih, hujan nyerai-nyerai, renyai-renyai. Ya. Tiba-tiba telepon datang, Dewi, you sudah ambil bag Ken gak? Saya lagi masih main badminton sini saya kamu. Mana ada saya mikir Ken hilang lah. Wah, ketika saya dengar hilang, wah langsung saya pulang. Saya drive kereta laju sampai rumah abang saya terjun dari kereta itu, saya lari masuk, saya cari dia, mana dia? Cari, orang tak pernah cari, tak jumpa. Wah, saya mulai khawatir. Saya keluar pergi tengok parit. Sana parit, mana mungkin dia sembunyi di parit, tak ada. Saya pikir dia parit besar di luar jalan sana. Saya mulai risau, jangan-jangan dia main ke situ dan jatuh di situ. Ya, saya ke situ tak ada juga. Akhirnya saudara, telepon datang. Ken sudah sampai di rumah. Wah, puji Tuhan, haleluya, senang hati saya. Tapi pertanyaannya sekarang, siapa yang bawa dia pulang? Oh, heran saya. Anak berusia 3 tahun, ya. Rumah nenek saya itu, mama saya itu, sampai rumah abang saya itu jauh itu. Kalau mau pusing-pusing, mau hafal jalan rumah itu bukan mudah, perumahan. Tetapi dia boleh pulang. Kita tanya dia siapa bawa pulang, tak tahu, orang saja, bingung. Siapa itu orang? Tapi yang penting dia selamat, saya jaga. 1 bulan lewat, saya bawa dia pergi kedai, limpas, tiba-tiba saya kena marah. Ini you punya anak ya? Saya punya kawan jual handphone, oke. Iya. Ayah, itu hari you tinggalnya sendiri di jalan lah. Jadi you yang hantar lah. Iyalah, saya hantar lah. Tengah-tengah
tengah mau malam, hujan renyah-renyah lagi, di tepi jalan lagi dagang. Umur 3 tahun lebih, umur kecil macam ini, ya. Untung saya tengok, saya tanya dia, mau pergi mana, mau pulang. Mana rumah, dia tunjuk, dia bawa. Itu sampai betul sampai rumah nenek saya, mama saya. Hebatnya saudara, karena kita sering lalu jalan di situ, ya. Setiap hari pasti ada jalan dari rumah mama saya pergi ke rumah abang saya, saudara pergi, ya. Jadi mungkin dia hafal, ya, rumah jalan di situ. Akhirnya saudara dia tunjuk sampai ke rumah. Dia bawa. Yang saya masukkan di sini saudara penting, ya. Tuhan Yesus membawa kasih karunia dan kebenaran itu turun ke dunia ini, amin. Tanpa dia membawa, dengan cara datang benar-benar sungguh-sungguh, dengan cara berubah menjadi daging, manusia bakal terus dalam kegelapan, tidak akan terus menuju kepada neraka, kebinasan yang kekal. Tetapi karena Yesus yang rela datang ke dunia ini dengan cara berubah menjadi daging, hanya dengan membawa kasih karunia Allah yang sempurna, kekal tanpa batas itu, bahkan kebenaran satu-satunya bagi dunia ini, yang membuat kita sekarang boleh tersenyum sekalipun kita harus menderita seketika di tengah-tengah dunia yang gelap, tapi kita tetap orang pemenang, amin. Nah, ini saya katakan saudara, penting. Tujuan Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia yang kedua, ya, supaya Ambika datai mai kasih karunia dan kebenaran ini. Mari kita lihat ketiga, saudara. Ketiga itu tujuan Yesus datang. Tujuan Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, yaitu supaya menyatakan Allah itu. Ya, kembali lagi kata menyatakan Allah itu, teks ayat 18 tolong, oke. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di dalam pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kata menyatakan ini juga memakai kata kerja bentuk indikatif, sungguh-sungguh dia menyatakan Tuhan Allah itu dalam pribadinya sendiri, ya. Dengan cara apa? Dia berubah menjelma menjadi manusia, tinggal di antara manusia, kemudian dia menyatakan kemuliaan, ya, anak tunggal Allah itu yang penuh belas kasihan dan kebenaran itu. Karena itu tidak heran mengapa dia kata ada 18 tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tidak seorang pun. Dengan kata lain, jika dia tidak menjelma menjadi manusia, kemudian diam, ya, di antara manusia, kemudian menyatakan kemuliaan, dia adalah anak tunggal Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran itu, jangan pernah, ya, tidak bakal seorang pun pernah melihat Allah. Hanya satu pribadi, anak Allah yang tunggal, yang telah menjelma menjadi manusia, yang dikatakan Logos, firman itu. Kata menyatakan ini dalam bahasa asli itu bisa diartikan menjelaskan ataupun menceritakan. Ternyata saudara, ya, Yesus menjelma menjadi manusia itu bukan saja dia menyatakan Allah, tetapi dia menjelaskan Allah itu sendiri. Dia Allah itu sendiri. Kemudian dia menceritakan tentang Allah itu sendiri. Tanpa dia datang menjelma menjadi manusia, tidak akan pernah ada penyataan, ada penjelasan, bahkan ada penceritaan tentang Allah yang hidup itu, amin. Tidak akan pernah. Mengapa? Karena dunia semua kelam. Saudara yang kukasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat, Yesus Tuhan kita menjelma menjadi manusia itu penting supaya menyatakan Allah, supaya menceritakan Allah, supaya menjelaskan Allah bagi kita. Karena itu, kalau you mau mengenal Allah lebih dalam lagi, ya, you harus belajar dari
Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kenalah, dialah pencerita, sang pencerita yang hebat. Dia penjelasan yang hebat, bahkan penyataan yang hebat, yang sempurna. Karena dia sendiri itu adalah Allah. Ya, saudara yang kukasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini yaitu tujuan Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia. Apa tujuan dan maksudnya menjelma menjadi manusia? Ingat, ada 3 hal penting. Yang pertama, supaya kita boleh melihat kemuliaan Tuhan. Terang Tuhan maksudnya, kemuliaan itu ya. Makanya jangan pernah beri kemuliaan bagi Tuhan kemudian kita beri tepuk tangan. Ya, itu bukan. Kemuliaan Tuhan itu lain, itu bicara tentang terang Tuhan. Keterpisahan Tuhan dengan sumber cipta ini. Dia adalah kemuliaan itu tersendirinya itu mulia, kudus adanya. Ya, jadi kemuliaannya itu adalah bicara tentang terang Allah, yaitu anak tunggal Allah yang penuh kasih dan karunia itu, yang penuh kebenaran itu, yang penuh kuasa itu. Ingat itu. Yang kedua, supaya membawa kasih karunia dan kebenaran. Ingat, Yesus menjelma menjadi manusia, membawa kasih Allah dan kebenaran Allah bagi dunia ini. Tanpa dia, dunia bakal tidak pernah akan selamat. Karena tidak ada kasih Allah dan kebenaran Allah yang turun di tengah dunia yang gelap ini. Yang ketiga, supaya menyatakan Allah. Ingat, tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Allah dengan benar. Sekali dia punya wahyu umum, ya, secara langsung Allah pancarkan, tanam kesadaran dalam hidup kita bahwa ada Allah di luar sana. Tapi tidak cukup untuk kita bawa untuk mengerti dan memahami Allah yang hidup sang juru selamat ini. Hanya Yesus Kristus yang turun ke dunia ini berubah menjadi daging. Dia yang bisa menyatakan, akulah jalan dan kebenaran, hidup, akulah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Karena itu ada firman Tuhan mengatakan bahwa Kristus adalah gambaran Kristus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Kalau you mau melihat Allah, you harus mengenal Kristus terlebih dulu. Karena Kristus adalah penyataan Allah. Kristus berbicara tentang Allah. Kristus menyatakan kemuliaan Allah, menceritakan kemuliaan, bahkan menjelaskan kemuliaan Allah. Amin. Mari kita tundukkan lagi kita berdoa. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami telah mendengar firman-Mu berhubungan dengan tujuan Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia. Ada 3 hal yang perlu kami mengerti. Yang pertama, supaya kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Yang kedua, supaya Engkau membawa kasih karunia dan kebenaran. Yang ketiga, supaya Engkau menyatakan kemuliaan, Engkau menyatakan Allah. Oleh karena itu, hamba berdoa, biarlah firman-Mu Tuhan yang telah saudara dan saudari dengar Tuhan, dengan kemampuan dan kuasa Roh-Mu Tuhan akan memampukan mereka untuk memeliharakan dalam hidup mereka, bahkan menerapkan, melakukan hidup mereka Tuhan, supaya hidup mereka semakin hari semakin berbahaya dan diberkati. Terima kasih Bapa kami di surga. Hamba sekali ingin serahkan seluruh saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Engkau sertai mereka seminggu yang akan datang ini, supaya mereka boleh berhasil dalam segala usaha mereka Tuhan. Jauhi mereka semua juga dari wabah COVID-19 yang sedang mengancam dunia ini. Mohon biarlah damai sejahtera Tuhan selalu menguasai hati mereka, supaya mereka selalu punya kerinduan Tuhan untuk membangunkan hubungan dengan Engkau, maka mencari Engkau Tuhan. Maka nikmat-Mu Tuhan Yesus limpah dalam hidup mereka juga, supaya mereka selalu punya kekuatan menghadapi dunia ini, supaya mereka selalu punya jalan keluar dan pengalaman mereka seminggu ini, supaya mereka menjadi pemenang Tuhan dalam hidup ini pada tahun ini. Karena hikmat-Mu Tuhan yang memimpin, menyertai mereka Tuhan Yesus. Terima kasih.
Hamba bersyukur juga Tuhan atas kehadiran-Mu dalam ibadah kami pada malam hari ini dari awal hingga akhir. Berkati setiap anak-Mu telah melayani Engkau secara khusus Tuhan. Demikian juga kami berdoa Tuhan, sebentar kami mau pulang, tolong sertai kami masing-masing dalam perjalanan kami, supaya kami boleh sampai ke tujuan kami dengan selamat. Terima kasih sekali lagi. Di dalam dan di atas nama Yesus hamba berdoa. Mohon semua ini haleluya. Amin. Oke, pada malam hari ini sekali lagi saya ucap syukur dan terima kasih khususnya atas